Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ray di channel Imposter Club pastinya. Yo, ketemu lagi bersama saya Ray di channel Imposter Club pastinya teman-teman. Dan hari ini kita akan spesial review dan share kembali config terbaru untuk kalian semua di Gcam PSK 8.1, yaitu config Dreamhaven by Imposter Club cuy. Dan seperti biasa, di config ini terdapat kata sandi atau password untuk membuka file ekstra config-nya tersebut. Jadi kalian harus simak terus videonya sampai selesai, jangan di skip-skip, dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di channel Imposter Club agar kalian tidak ketinggalan dengan video terupdate lainnya. Terima kasih untuk waktunya, mari kita langsung ke tutorialnya. Oke teman-teman, sekarang kita langsung aja ke tutorial cara pemasangan Gcam PSK 8.1 dengan config Dreamhaven by Imposter Club. Dan di sini kita mulai dari awal ya, untuk mengantisipasi para user Gcam pemula yang ingin mencoba. So langkah pertama seperti biasa, kita cek kamera 2 API di device kita masing-masing menggunakan aplikasi kamera 2 prop. Nah ini dia cuy, kalian bisa mendapatkan aplikasi ini secara gratis di dalam Play Store ya. Langsung aja kita buka aplikasinya, dan ini dia untuk hasil dari hardware support level atau level kamera 2 API. Sekalian kita cek kamera 2 API di device kita masing-masing. Nah di sini saya mendapatkan centang hijau di bagian level 3. Jadi untuk level 3 sendiri kamera 2 API saya sudah aktif dan saya harus pakai config yang berformatkan YUV. Lalu ketika kalian mendapatkan centang hijau di bagian full, itu tandanya kamera 2 API di device kalian juga sudah aktif dan kalian harus pakai config yang berformatkan JPEG. Namun ketika kalian mendapatkan centang hijau di antara limited external legacy atau unknown, itu tandanya kamera 2 API di device kalian belum aktif dan kalian belum bisa menggunakan Gcam. Seperti itu pengertiannya. So sekarang kita tinggal kembali, dan apabila teman-teman sudah download file bahan-bahannya yang ada di kolom deskripsi video, kalian tinggal masuk ke dalam file manager kalian. Nah di sini saya menggunakan Set Archiver sebagai pengganti manager file saya. Langsung aja kita buka file manager kita, kemudian kita masuk ke folder downloads, dan ini dia bahan-bahannya. Yang pertama di sini ada config dreamhaven.zip, itu adalah file config-nya, dan yang kedua di sini ada mgc 8.1a9 gv1zfix.enk.apk, itu adalah file aplikasi Gcam-nya. Nah jadi di sini saya pakai aplikasi Gcam-nya yang berformatkan enk.apk ya. Tapi untuk Oppo dan Realme kalian bisa menggunakan aplikasi yang berformatkan mkc.apk agar kalian bisa menggunakan di bagian ultrawide-nya bagi device kalian yang sudah support. Seperti itu pengertiannya. So langsung aja kita install Gcam-nya terlebih dahulu dengan cara kita klik seperti ini, kemudian kita klik install seperti biasanya. Namun berhubung saya sudah install aplikasinya, langsung aja kita buka Gcam-nya seperti ini. Oke, setelah itu kita masuk ke dalam settingan, kita ulir ke bawah, kita masuk ke settings. Setelah itu kita pilih menu paling atas sendiri ini, config, kita klik. Setelah itu kita pilih menu save, dan di sini kita ketikkan bebas, gunanya untuk memancing folder mgc 8.1 101 config di dalam folder download kita untuk menempelkan file config-nya. Sekarang kita tinggal klik save seperti ini, dan kita kembali ke file manager lagi. Lalu untuk langkah berikutnya, sekarang kita tinggal ekstrak config-nya cuy. Jadi config ini akan kita ekstrak menggunakan kata sandi atau password yang akan muncul di dalam video ini di pertengahan maupun di akhir video dengan nada bunyi ting. Jadi kalian wajib simak videonya sampai selesai. Oke, langsung aja kita klik seperti ini filenya, kemudian kita pilih ekstrak ke, lalu di sini kita isikan kata sandinya. Namun sebelum itu saya blur terlebih dahulu karena ini hanya sebagai contoh. Oke, setelah kita isi, sekarang kita tinggal klik OK, dan ini dia hasil ekstrakannya, config Dreamhaven ya. Langsung aja kita buka foldernya. Nah, ini dia teman-teman untuk 6 file config-nya. Jadi di sini ada 6 file config dengan level kamera 2 API yang berbeda-beda dan spesifikasi config yang berbeda. Di sini ada config aux dan ada config non aux, yang dimana config aux itu adalah config yang diperuntukkan untuk device kalian yang sudah support mode ultrawide dan sudah support untuk video elektronik
Image Stabilization. Dan kebalikannya cuy, untuk config non-aux sendiri adalah config yang diperuntukkan untuk device kalian yang belum support mode ultrawide dan belum support mode Video Electronic Image Stabilization. Lalu untuk perbedaan antara config auto, JPEG, dan YUV sendiri adalah perbedaan di mana ketika kita harus menggunakan config yang sesuai dengan level kamera 2 API masing-masing device kita. Seperti yang saya terangkan di bagian kamera 2 prop tadi. Jika kalian mendapatkan centang hijau di bagian level 3, berarti kalian harus pakai config yang berformatkan YUV. Namun ketika kalian mendapatkan centang hijau di bagian full, berarti kalian harus pakai config yang berformatkan JPEG. Seperti itu pengertiannya. Di sini berhubung saya mendapatkan centang hijau di bagian level 3, jadi saya pakai yang YUV, dan di sini saya praktekkan untuk semuanya karena di sini saya juga hanya sebagai contoh. Kita klik tahan, kemudian kita pilih salin atau potong bebas. Di sini saya pilih salin, lalu kita menuju ke memori perangkat luar seperti ini. Setelah itu kita cari folder downloads utama, ini dia, kita klik, kemudian kita cari folder MGC 8.1101 configs ya, ini dia, kita klik, kemudian kita tempel di dalam sini untuk file config-nya seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini, tandanya kalian sudah berhasil untuk memasukkan file config-nya. Sekarang kalian tinggal buka Gcam-nya seperti ini. Lalu untuk memunculkan opsi pilihan config lainnya, kalian cukup klik atau tap 2 kali di samping tombol shutter di bagian hitam-hitamnya seperti ini. Nah, sekarang kalian tinggal pilih config yang sesuai saya terangkan tadi. Di sini saya pakai YUV aux ya, karena device saya level 3 untuk kamera 2 API-nya dan sudah support untuk mode ultrawide dan mode video stabilizer. Langsung aja kita klik seperti ini dan iya, config siap untuk digunakan. So, sekarang kita langsung aja review gimana untuk hasilnya. Daripada penasaran, mending langsung kita coba. Let's go. Oke, sekarang kita langsung aja review di mode video terlebih dahulu. Saat ini kita menggunakan di mode video ultrawide Gcam BSG 8.1 dengan config Dreamhaven by Imposter Club, dan kita menggunakan di resolusi Full HD 60 fps ya, dan terlihat benar-benar stabil sekali saat ini di preview teman-teman. Tidak ada getaran ataupun goncangan yang kerasa meskipun dengan keadaan kita berjalan menggunakan motor seperti ini tanpa menggunakan alat tambahan seperti gimbal, stabilizer, atau holder lainnya. Cukup menggunakan tangan kosong biasa saja ya. Dan seperti inilah untuk di preview saat ini cuy. So, sekarang kita langsung aja stop dan kita lihat untuk hasilnya. Let's go. Dan seperti inilah untuk hasil di mode perekaman video Gcam BSG 8.1 dengan config Dreamhaven by Imposter Club cuy. Wow, luar biasa. Ini benar-benar sudah sangat stabil sekali teman-teman. FPS-nya pun juga sangat terjaga dengan baik ya, meskipun kita menggunakan di mode video ultrawide-nya. Dynamic range-nya pun juga sangat luas, ditambah dengan bentangan ultrawide yang sangat luas juga menambah kesan yang sangat dramatis sekali cuy. So, sekarang kita langsung aja review di mode fotonya seperti apa. Mari langsung kita coba. Let's go. Oke teman-teman, sekarang kita langsung aja review di mode kamera, dan ini dia rinciannya. Jadi kita pakai AWB aktif serta HDR plus enhance ya. Langsung aja kita shoot seperti ini. Oke, nice. Kita tunggu proses HDR-nya sampai selesai. Setelah itu kita buka untuk hasilnya. Nah, ini dia teman-teman untuk hasil di mode kamera yang pertama Gcam BSG 8.1 dengan config Dreamhaven by Imposter Club, dan ini dia file EXIF-nya. Luar biasa ya. Hasilnya sangat berbeda ya. Sebelum shoot dan sesudah shootnya tampak lebih fresh dan lebih hidup untuk gambarnya teman-teman. HDR-nya pun juga sangat kerasa meskipun di sini cenderung lebih natural ya. Karena kontras yang dihasilkan pun juga tidak terlalu lebay, dan untuk saturasinya sedikit ada peningkatan dari warna hijaunya menjadi lebih hijau muda seperti ini cuy. Dynamic range-nya pun juga sangat luas sekali sehingga awannya dapat terlihat dengan jelas seperti ini. So, sekarang kita langsung aja review di mode ultrawide-nya seperti apa. Mari langsung kita coba. Let's go. Oke, sekarang kita masuk ke mode ultrawide untuk perbandingan di mode kamera biasanya, dan saat ini kita menggunakan AWB aktif juga ya. Langsung aja kita shoot. Oke, nice. Kita tunggu proses HDR-nya sampai selesai. Setelah itu kita buka hasilnya. Nah, ini dia teman-teman untuk hasil di mode ultrawide Gcam BSG 8.1 dengan config Dreamhaven by Imposter Club, dan ini dia file EXIF-nya. Keren banget. Jadi konsistensi dari config Dreamhaven ini bener-bener enak ya. Masih sama seperti di mode kamera yang pertama tadi dengan AWB aktifnya. Karakternya seperti ini. Sedikit ada peningkatan di bagian saturasi, dan untuk dynamic range-nya pun juga masih luas. Namun exposure yang dihasilkan pun juga jauh lebih tinggi karena dari sorotan cahaya mataharinya secara langsung yang masuk dalam frame ultrawide-nya cuy. So, sekarang kita langsung aja review di mode malamnya seperti apa. Mari langsung kita coba. Let's
let's go. Oke, sekarang kita langsung aja review di mode malam, dan ini dia rinciannya. Jadi sekarang kita pakai di mode Astro dengan AWP nonaktif ya. Tapi jangan lupa kalian pakai tripod agar hasilnya stabil dan steady, biar hasilnya juga maksimal teman-teman. So langsung aja kita shoot seperti ini, dan kita tunggu prosesnya. Usahakan tetap terjaga dan jangan ada pergerakan sama sekali agar hasilnya lebih maksimal ya. So langsung aja kita stop di angka 2 menit 15 detik seperti ini. Langsung aja kita buka hasilnya. Nah ini dia teman-teman untuk hasil di mode malam Astro Gcam BSG 8.1 dengan config Dream Heaven by Imposter Club. Wow, luar biasa. Ini dia file EXIF-nya. Jadi ketika kita gunakan di mode malam Astro pun itu tidak secetar sama di Gcam lainnya seperti Gcam Nikita cuy, yang sangat terang dan cetar ya. Tapi ini terkesan lebih natural dan adem sekali di mata. Tidak ada kesan over sama sekali di bagian exposure, saturasi, kontras, dan detailnya pas sekali dalam komposisi di mode malam Astro ini cuy, sehingga memberikan hasil kesan nyata pada malam hari tidak berubah menjadi siang hari ya. So sekarang kita langsung aja review di mode potret seperti apa hasilnya. Langsung aja kita coba, let's go. Oke, sekarang kita masuk ke mode potret dan ini dia rinciannya. Jadi kita pakai di AWP aktif serta auto night set aktif ya. Langsung aja kita shoot seperti ini. Oke, nice. Kita tunggu prosesnya sampai selesai terlebih dahulu. Setelah itu kita buka untuk hasilnya. Kita tes di siang hari saat ini aja ya. Oke, ini dia untuk hasil di mode potret yang pertama, Gcam BSG 8.1 dengan config Dream Heaven by Imposter Club. Dan ini dia untuk file EXIF-nya, luar biasa. Jadi ketika kita gunakan di siang hari terik seperti ini pun juga sangat worth it sekali. Tidak perlu khawatir untuk mengalami kulit kekuningan ataupun kemerahan. Terlihat ya, meskipun kita di sini menggunakan AWP aktif, namun skin tone manusianya tetap cerah seperti ini cuy. Tidak mengalami kemerahan ataupun tone yang sedikit turun ya. Jadi masih sangat aman sekali dan natural ya untuk looknya teman-teman. So sekarang kita langsung aja review di mode potret dengan AWP nonaktifnya seperti apa. Mari langsung kita coba, let's go. Oke, sekarang kita masuk ke mode potret lagi, dan saat ini kita menggunakan di rincian AWP nonaktif serta kita aktifkan auto night set dan HDR plus tengah ya. Langsung aja kita shoot. Oke, nice. Kita tunggu proses HDR-nya sampai selesai terlebih dahulu agar hasilnya lebih maksimal teman-teman. Langsung aja kita buka hasilnya seperti ini. Nah ini dia teman-teman untuk hasil di mode potret yang kedua, Gcam BSG 8.1 dengan config Dream Heaven by Imposter Club. Wow, dan ini dia untuk file EXIF-nya. Oke, jadi perbedaannya ketika kita gunakan di mode potret dengan AWP nonaktif serta AWP aktif itu adalah di bagian warna tone-nya ya. Cenderung ketika kita menggunakan di AWP nonaktif di beberapa Gcam pun hasilnya terlihat lebih cold atau dingin seperti ini cuy. Dan untuk di bagian rona skin tone manusianya juga ada peningkatan tone-nya ya, semakin putih dan cerah seperti ini, serta exposure yang dihasilkan pun juga jauh lebih merata seperti ini cuy. Jadi kesimpulannya config ini sangat cocok kita gunakan di siang hari maupun di malam hari ya, dan hasilnya juga sangat recommended sekali kalian gunakan untuk config daily. So mungkin cukup itu aja yang bisa direview pada video kali ini mengenai Gcam BSG 8.1 dengan config Dream Heaven by Imposter Club. Jika ada kurang lebihnya mau dimaafkan, dan jika ada kritik dan saran bisa disampaikan di kolom komentar. See you next time, enjoy the video dan sampai jumpa.